Oke, kita akan lanjutkan dengan bagian 1.4, yaitu fungsi eksponensial kompleks. Ya, kita ingin definisinya seperti apa begitu. Ya, definisinya seperti apa. Nah, tentu fungsi eksponensial kompleks ini harus merupakan perluasan dari fungsi eksponensial real. Apa itu di fungsi eksponen real? Ada dua sifat yang utama, yaitu apa? E pangkat A kali E pangkat B itu adalah perkalian dari dua bilangan itu menjadi penjumlahan di pangkatnya B, dan turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Ya. Jadi ini yang ada di fungsi real. Nah, jadi di fungsi kompleks, E pangkat Z itu apa? Gitu. Nah, kalau A ingin terjadi, maka dia E pangkat Z itu haruslah E pangkat X plus IY, ya kan? Sebagai bilangan kompleks, ini tentu saja harus bisa begini. Ya. Nah, mungkin ini sudah jelas, ya. Tetapi apa artinya ini? Bilangan dipangkatkan bilangan kompleks. Nah, ini yang perlu diperjelas. Nah, kalau B itu berlaku, berarti nanti inginnya apapun artinya turunan, gitu. Ya, ini dibacanya sebagai turunan saja dari E pangkat Z. Ya, tentunya harus sama dengan E pangkat Z lagi, gitu. Ya, nah, sekarang kita biasanya menganalisanya dengan cara kalau Z-nya real saja. Jadi artinya Z-nya sama dengan X. Jadi B itu menjadi, ya, bagian ini menjadi D Z-nya DX, E pangkat Z-nya itu adalah sekedar X. Nah, dia sudah memenuhi ini. Ya, kalau ini terjadi, maka ini terjadi. Sekarang yang kedua, ya, kalau Z-nya itu adalah 0 plus IY. Ya. Jadi artinya DD dari IY, ini DDZ, ya, dari E pangkat IY harusnya kembali lagi ke E pangkat IY, gitu. Nah, tetapi D ini turunan seakan-akan I-nya keluar seperti DDY dari E pangkat IY itu haruslah EIY, atau DDY dari EIY itu haruslah menjadi IEIY. Nah, kalau ini terjadi berarti D kuadrat per DY kuadrat turunan kedua dari EIY, ya I-nya muncul lagi. Gitu kan. Nah, ini sama dengan min dari EIY. Jadi apapun ini, kalau ini saya tulis sebagai GY, maka EI pangkat Y itu harus punya sifat turunan kedua dari fungsi itu
ya harus kembali menjadi main GY. Gitu. Ya. Nah, dalam hal ini, apa ini fungsi yang kalau diturunkan 2 kali, ya ini semua real ini. Dalam hal ini sekarang sudah real ya, ini di real nih. Ya, fungsi di real yang kalau diturunkan 2 kali adalah minusnya. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa DDY kuadrat dari katakanlah cos Y itu kan min cos Y lagi. Dan D kuadrat Y per DDY kuadrat dari sin Y itu adalah min sin Y. Gitu. Jadi kalau begitu, kesimpulannya dari sini bahwa GY itu tentulah kombinasi dari cos Y plus B sin Y. Gitu. Oke, jadi nah kita lihat bahwa kalau begitu jadi GIY itu kan tadi adalah E min IY gitu. Jadi G0 berapa? Jadi E pangkat I0 ini artinya saya baca dari sini yaitu A. Ya. Dan itu adalah tentu saja pangkat 0 itu ya sama dengan 1. Ya. Jadi di sini saya peroleh A-nya 1. Nah, kemudian kalau diturunkan DG, DY seperti tadi adalah I, EIY. Ya. Jadi atau I dari G, Y. Jadi kalau saya hitung dievaluasi di 0, hasilnya adalah IG0 gitu. Ya. Dan IG0 itu tadi G0-nya 1 jadi ini I. Ya. Dan itu kita peroleh dari turunan ini ya. Turunan ini turunannya menjadi berapa nih? G aksen Y itu adalah min A sin Y plus B cos Y. Jadi kalau dimasukkan 0 itu harus sama dengan I. Ya. Jadi di sini G aksen 0 itu adalah B. Ya, jadi kalau begitu B-nya sama dengan I. Dari sini kita simpulkan bahwa B-nya sama dengan I. Jadi fungsi yang dicari tadi, ya, E pangkat IY itu adalah A-nya 1, ya, cos Y, B-nya I, jadi I sin Y. Nah, ini yang akan kita pakai sebagai definisi. Ya. Ini yang dikenal sebagai rumus Euler, karena diketemukan oleh Euler. Jadi definisi yang dimaksud dengan E pangkat Z, E pangkat X, ditambah IY, itu adalah E pangkat X kali IY, E pangkat X, EIY itu adalah cos Y plus I sin Y. Gitu. Ya, jadi definisinya seperti itu. Oke. Nah, kita bisa memverifikasi bahwa E pangkat Z1 kali E pangkat Z2 seperti di real, yaitu tinggal dijumlahkan.
E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2, ya tinggal seperti di real. Itu. Oke. Nah, ini bisa dicek ya dengan menggunakan definisi ini. Oke. Jadi, nah, di sini apakah definisi ini sesuai dengan apa namanya perluasan Taylors dari eksponensial. Ya. Jadi kita ingat bahwa E pangkat X itu di real itu bisa ditulis sebagai 1X plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Di sini X pangkat N faktorial plus dan seterusnya. Ya. Jadi kita ingin memperlihatkan bahwa E pangkat Z itu adalah bisa ditulis nantinya memang bentuknya seperti ini. Ya, jadi kita lihat bahwa nantinya itu apakah dia memang sama dengan 1 plus Z plus Z kuadrat per 2 faktorial plus Z pangkat 3 plus 3 faktorial dan seterusnya. Kita akan mencari ini dengan melihat E pangkat X kurung cos Y plus I sin Y. Jadi kalau ini terjadi, maka definisi ini masuk di akal. Ya. Jadi E pangkat X itu adalah 1 plus X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Kali cos Y. Cos Y itu ureannya Taylors-nya adalah suku genap semua ya. Jadi 1 per Y kuadrat per 2 faktorial, Y pangkat 4 per 4 faktorial, min bla 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 gitu, plus I kali sin. Nah, sin itu yang ganjil ya. Y pangkat 3 per 3 faktorial, plus Y pangkat 5 per 5 faktorial minus bla 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 begitu. Nah, kita harus mengalihkan ini. Ya, harus dikalikan sehingga bentuknya itu kelihatannya karena tadi ya E pangkat Z itu bisa ditulis sebagai E pangkat Z itu adalah X kali EIY. Ya. Jadi dengan demikian kita cukup memperlihatkan bahwa EIY itu memang benar sama dengan ureannya. Kalau kita menggunakan real kan 1 plus IY plus IY kurung kuadrat per 2 faktorial min plus ya IY pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah 1 plus IY min I minus ininya sudah hilang ya. Gitu. I kuadrat per 2 faktorial. I pangkat 3. I pangkat 3 itu min I. Y pangkat 3 per 3 faktorial. Terus kemudian pangkat 4 itu menjadi plus. Y pangkat 4 per 4 faktorial. Dan seterusnya. Nah ini sama dengan bagian-bagian yang tidak memuat I 1 min Y kuadrat per 2 faktorial plus Y pangkat 4 per 4 faktorial. Terus sekarang yang memuat I, Y
Y pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Dan Anda bisa cek lebih lanjut bahwa ini tidak lain adalah cos Y plus I sin Y. Dengan demikian kita sudah mantap untuk mengetahui bahwa I pangkat Y itu adalah cos Y plus I sin Y. Ya, ini perlu seperti tadi rumus Euler itu. Ya, nah, Anda tentu bisa saja menghitung I pangkat pi per 4. Ya, artinya adalah cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Ya. Dan itu hasilnya adalah setengah akar 2 plus I setengah akar 2. Ya, gitu. Oke. Nah, perlu diperhatikan bahwa E pangkat IY itu yang sama dengan cos Y plus I sin Y, maka modulusnya itu adalah akar dari cosinus kuadrat Y plus sin kuadrat Y, dan ini tentunya 1. Ya, jadi, nah, hal yang lain adalah Anda bisa menghitung untuk beberapa, lihatlah yang ada di buku. Kemudian kalau EI, ya ini karena sudut sekarang ganti ya, tidak Y tapi theta, saya ikuti yang ada di buku, cos theta plus I sin theta. Kalau min EI theta ya sama dengan berapa? Cos min theta ya, min theta plus I sin min theta. Jadi sama dengan cos theta min I sin theta. Nah, kalau ini saya jumlahkan, ya, jumlahkan, maka bagian ini hilang. Jadi tinggal 2 cos theta sama dengan EI theta ditambah E min I theta, atau cos theta sama dengan EI theta ditambah min EI theta, dan Anda boleh cek bahwa sinus theta itu adalah EI theta min E min I theta per 2I, yaitu dengan mencari selisih dari ini dan ini. Gitu. Oke. Nah, perkaliannya juga, jadi kita bisa melihat dengan lebih sederhana sekarang. Kalau saya punya Z1 itu, Anda boleh menulis R1 ya, jadi bentuk polarnya. Kan bentuk polarnya kalau Z sama dengan R cos theta plus I, maaf. Jadi kalau Z itu X plus IY dengan bentuk polarnya kan bisa R cos theta ataupun V ya. Kemarin saya menggunakan itu. Nah, gitu. Nah, jadi dia bisa ditulis sebagai R I theta. Jadi gitu. Ya. Nah, jadi argumennya, argumen dari bilangan kompleks itu terbaca di sini, theta. Ya. Jadi ya, dan kemudian modulusnya. Nah, kita bisa menghitung, mungkin yang contoh-contoh itu Anda pelajari di buku ya. Jadi ada contoh 2, 3, saya kira tinggal menghitung. Nah, ya, jadi contoh 3 ini adalah akan
ada rumus De Moivre ya. I sin theta pangkat n itu menjadi cos n theta plus I sin n theta. Ya, kalau dengan menggunakan notasi ini kan I theta pangkat n itu kan I theta kali terus I theta sebanyak n. Ya, artinya ininya dijumlahkan, ya, yaitu I theta plus I theta sampai n kali I theta, ya, dan itu menjadi I n theta. Nah, kalau ditulis dalam bentuk sin cos kan begini. Dan ini juga bisa diverifikasi dengan menggunakan sifat cosinus. Oke. Nah, beberapa contoh silahkan dipelajari, hal-hal yang basic sudah saya sampaikan. Oke, lanjutkan dengan menyelesaikan soal.